Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan tentang pengenalan pola. Sebelumnya di sini ada nama kelompok, yaitu ada Dikdaya Tualang Kesatria dengan NIM 1955201011 dan saya sendiri Yunike Syahmi 1955201048. Di sini kami diberi tugas akhir, yaitu menggunakan algoritma Naive Bayes, yaitu dengan studi kasus algoritma Naive Bayes untuk mencari perkiraan waktu studi mahasiswa. Metode Naive Bayes ini menggunakan RapidMiner. Langsung saja, yaitu pengertian metode Naive Bayes. Naive Bayes merupakan sebuah pengklasifikasian probabilistik sederhana yang menghitung sekumpulan probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi dan kombinasi nilai dari dataset yang diberikan. Algoritma menggunakan teorema Bayes dan mengasumsikan semua atribut independen atau tidak saling ketergantungan yang diberikan oleh nilai pada variabel kelas. Patil and Serekar 2013. Naive Bayes algoritma machine learning untuk masalah klasifikasi ini didasarkan pada teorema probabilitas Bayes. Hal ini digunakan untuk klasifikasi teks yang melibatkan set data pelatihan dimensi tinggi. Beberapa contohnya adalah penyaringan spam, analisis sentimental, dan klasifikasi artikel berita. Nah, langkah-langkah perhitungan Naive Bayes yaitu pertama membaca data training, yaitu kedua menghitung jumlah dan probabilitas, yang ketiga mendapatkan nilai dalam tabel Mean, standar deviasi dan probabilitas, dan yang keempat menghasilkan solusi. Nah, di Naive Bayes ini terdapat kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya mudah untuk dipahami, hanya memerlukan pengkodean yang sederhana, lebih cepat dalam perhitungan, menangani kuantitatif dan data diskrit, kokoh untuk titik noise yang diisolasi, misalkan titik yang dirata-ratakan ketika mengestimasi peluang bersyarat data. Selanjutnya itu hanya memerlukan sejumlah kecil data pelatihan untuk mengestimasi parameter atau rata-rata dan variasi dari variabel yang dibutuhkan untuk klasifikasi. Selanjutnya menangani nilai yang hilang dengan mengabaikan instansi selama perhitungan estimasi peluang. Cepat dan efisiensi ruang. Dan terakhir yaitu kokoh terhadap atribut yang tidak relevan. Kekurangan dari teori probabilitas Bayesian yang banyak dikritisi oleh para ilmuwan adalah karena pada teori ini satu probabilitas saja tidak bisa mengukur seberapa dalam tingkat keakuratannya. Dengan kata lain, kurang bukti untuk membuktikan kebenaran jawaban yang dihasilkan dari teori ini. Tidak berlaku jika probabilitas kondisionalnya adalah 0. Apabila 0, maka probabilitas prediksi akan bernilai 0 juga. Yang terakhir, mengasumsikan variabel bebas. Nah, selanjutnya pengertian RapidMiner. RapidMiner adalah platform perangkat lunak ilmu data yang dikembangkan oleh perusahaan bernama sama dengan menyediakan lingkungan terintegrasi untuk persiapan data, pembelajaran mesin, pembelajaran dalam, pendambangan teks, dan analisis prediktif. Hal ini digunakan untuk bisnis dan komersial, juga untuk penelitian, pendidikan, pelatihan, rapid prototyping, dan pengembangan aplikasi, serta mendukung semua langkah dalam proses pembelajaran mesin termasuk persiapan data. Hasil visualisasi, validasi model, dan optimasi. RapidMiner dikembangkan pada model inti terbuka dengan RapidMiner Studio Free Edition yang terbatas untuk satu prosesor logika dan 10.000 baris data. Tersedia di bawah lisensi AGPL. Harga komersial dimulai dari $2.500 dan tersedia dari pengembang. RapidMiner merupakan perangkat lunak yang bersifat terbuka atau open source. RapidMiner adalah sebuah solusi untuk melakukan analisis terhadap data mining, text mining, dan analisis prediksi. RapidMiner menggunakan berbagai teknik deskriptif dan prediksi dalam memberikan wawasan kepada pengguna sehingga dapat membuat keputusan yang paling baik. Nah, di RapidMiner terdapat fitur-fitur, antara lain satu, banyaknya algoritma data mining seperti decision tree dan self-organization map. Yang kedua, bentuk grafis yang canggih seperti tumpang tindih diagram histogram, tree chart, dan 3D scatter plots. Yang ketiga, banyak variasi plugin seperti text plugin untuk melakukan analisis teks.
Yang keempat, menyediakan prosedur data mining dan machine learning termasuk ETL, extraction, transformation, loading, data pre-processing, visualisasi, modeling, dan evaluasi. Yang kelima, proses data mining tersusun atas operator-operator yang nestable, dideskripsikan dengan XML dan dibuat dengan GUI. Yang keenam, mengintegrasikan proyek data mining WK dan Statistika-R. Nah, di sini kami telah membuat soal, yaitu di sini ada data trainingnya. Terdapat ada 30 data training, dan data ujinya terdapat 10. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dikdaya. Kepada Daya, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya kami akan melakukan uji perhitungan pada aplikasi atau tools di RapidMiner. Dengan data yang telah kami persiapkan, nah, pertama kita buka aplikasi RapidMiner-nya, kemudian kita import data, kita masukkan data yang telah kita buat di Excel, atau kita buat perhitungan manualnya di Excel. Yang pertama saya masukkan data training untuk uji RapidMiner-nya. Nah, di sini karena kita menggunakan semua kriteria, maka kita tinggal masukkan saja semuanya. Kalau ingin mencari satu-satu, kita tinggal klik untuk A, misalnya tabel A. Di sini karena menggunakan semuanya, kita masukkan saja. Kemudian next. Nah, untuk jalur prestasi ini karena dia mempunyai 2 kategori, maka menggunakan kita ubah menjadi binominal. Mengapa binominal? Karena kategorinya hanya 2. Jika lebih dari 2, maka kita gunakan polinominal. Seperti pendidikan ibu juga kita masukkan binominal. Untuk IPS 1 sampai S6, kita gunakan binominal juga. Karena kategorinya hanya ya dan tidak. Coba jadi binominal semuanya. Untuk kriteria lulus, kita ubah binominal dan role-nya kita ganti menjadi label. Kemudian OK dan next. Dan finish. Nah, untuk data training sudah kita masukkan ke dalam RapidMiner. Selanjutnya ada data uji. Lakukan hal yang sama seperti masukkan data mining, data training. Kemudian next. Dan ini kita ubah juga menjadi binominal. Jangan lupa untuk kriteria lulus diubah menjadi role-nya menjadi label. Kemudian OK dan next. Nah, untuk cara mengujinya kita tinggal seret data training rapid ini ke dalam proses, kemudian data uji.
Selanjutnya, metode yang kita gunakan adalah NavBayes. Maka kita masukkan NavBayes, kemudian apply model. Apply model. Dan yang terakhir adalah performance, di mana fungsi ini adalah untuk melihat tingkat akurasinya. Tinggal kita hubungkan. Nah, setelah kita berhasil menghubungkannya, maka kita akan mencoba prosesnya. Nah, untuk datanya telah berhasil diproses di RapidMiner. Kemudian ini adalah presentasi atau tingkat akurasi NavBayes ini pada data uji yang kami cari. Untuk prediksi true tepat dan prediksi tepat ada 6. Untuk true tepat dan prediksi terlambat ada 1. True terlambat tepat ada 1. True terlambat dan prediksi terlambat ada 2. Maka kelas recall-nya adalah 85% dan kelas recall untuk terlambat ada 66%. Tingkat akurasi ini adalah 80%. Untuk membandingkan dengan yang kami cari manual, maka akan dijelaskan oleh teman saya, Yunike Sahmi. Nah, di sini kami sudah membuat dengan cara manual, yaitu di Excel. Nah, di sini terdapat data training, yaitu data training sudah dijelaskan tadi ada 30 data. Nah, untuk mencarinya yang pertama kita cari dulu, pertama menghitung jumlah atau kelas. Nah, label ini terdapat yaitu 2 label, yaitu ada tepat dan terlambat. Nah, jumlah datanya yang tepat ada 19. Di sini kita hitung yang tepat ada 19 dan yang terlambat ada 11. Nah, jumlah seluruh datanya yaitu 30. Nah, hasil ini kita dapatkan dari 19 dibagi 30. Hasilnya 0,6 dan 11 dibagi 30 hasilnya 0,4. Nah, selanjutnya yaitu kita menghitung peluang prodi. Nah, di prodi ini terdapat 3 kategori yaitu teknik informatika, terdapat 2 kategori yaitu teknik informatika dan manajemen informatika. Nah, yang tepat di sini ada 15 dan di manajemen informatika ada 4, di terlambatnya di teknik informatika ada 3 dan terlambat di manajemen informatika ada 8. Nah, kita jelaskan yang kita totalkan yang di tepat yaitu 15 tambah 4 yaitu 19 dan yang di terlambat 3 tambah 8 yaitu 11. Nah, hasil ini kita dapatkan dari 15 yang tepat di teknik informatika dibagi dengan 19. Begitu juga yang lainnya, sama caranya. Nah, yang ketiga kita menghitung peluang usia. Nah, di peluang usia ini terdapat 4 kategori, yaitu di usia 23, 24, 25, dan 27. Nah, caranya hampir sama ya, kita hitung dengan cari data di sini. Yang tepat terdapat 4, di usia 23, yang tepat di 24 ada 9, yang 25 ada 5, dan yang di usia 27 ada 1. Nah, yang di terlambat 23 ada 1, di 24 ada 5, yang di 25 ada 1, dan 27 ada 4. Nah, caranya sama, yaitu untuk mencari P tepatnya, yaitu kita bagi 4 dibagi 19, hasilnya 0,2. Begitu juga seterusnya. Nah, cara yang selanjutnya itu menghitung peluang jalur prestasi, caranya sama seperti di atas, dan selanjutnya menghitung peluang pendidikan ibu SMA, peluang IPS 1 3,28, IPS 2 3,30, menghitung peluang IPS 3 3,32, dan selanjutnya itu sama caranya dengan yang saya jelaskan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dikdayat Tualang.
Baiklah, selanjutnya kami akan mencoba menghitung data ujinya. Nah, ini adalah contoh data uji yang telah kami hitung manual menggunakan Excel. Untuk data uji pertama ada ADI. Yang dihitung di data uji ini hanya jalur prestasi sampai dengan IPS 6. Karena untuk prodi dan usia itu hanya data biasa yang bisa disebut dengan label. Nah, maka untuk data uji pertama ADI, dia hanya tepatnya ada 0,9, tidaknya tepat 0,7. Ia dari jalur prestasi tepatnya 0,5. Nah, nilai-nilai ini didapat dari hasil peluang yang telah dijelaskan teman saya tadi. Nah, dapatnya dari menghitung peluang prodi atau menghitung peluang jalur prestasi. Kemudian kita masukkan ke dalam data uji. Untuk prodi ya tepat 0,9, usia tidak 0,7. Maaf, ini jalur prestasi. Jalur prestasi yang ya 0,9, kemudian pendidikan ibu tidak 0,7, IPS 1 yang ya 0,5, IPS 2 yang tidak 0,6, IPS 3 yang ya 0,8, kemudian IPS 4 yang tidak 0,6, IPS 5 yang ya-nya tepat 0,6, kemudian IPS 6 yang tidak dan tepatnya 0,6. Untuk cara mencari hasil ini, maka kita kalikan semua tabel ini, maka dapatlah hasil 0,039. Kemudian begitu juga dengan terlambat, kita kalikan, maka dapatlah hasil 0,001. Dikatakan tepat karena nilai pada kriteria tepat lebih tinggi daripada kriteria terlambat. Maka kita lakukan 9 data uji yang sama dan kita dapatlah hasil class prediction-nya tepatnya ada 7 dan terlambatnya ada 3. Untuk tepat kriteria tepatnya ada 6. Terlambatnya ada 1, terlambat tepatnya ada 1, dan terlambatnya ada 2. Nah, data ini sama seperti di rapid minor. Untuk true tepat tadi, prediksi tepatnya ada 6. Kemudian true terlambatnya, prediksi tepatnya ada 1. Dan tepat terlambatnya ada 1 juga. Kemudian terlambatnya ada 2. Nah, maksud dari ini adalah tepat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk tepat yang lulus label lulus tepat, class prediction-nya tepat itu ada 6. Kemudian label lulusnya terlambatnya ada 1. Nih. Kemudian kriteria terlambatnya ada 2. Nih, terlambat ada 2. Kemudian terlambat tepatnya ada 1. Terlambat tepatnya nih ada 1. Baiklah, untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada teman saya. Nah, di sini kami akan menjelaskan kesimpulannya, yaitu 1, data yang kami perhitungkan
lakukan ini adalah untuk mengetahui prediksi lamanya studi mahasiswa yang telah menempuh kuliah hingga semester 6 dengan menggunakan nilai IP atau indeks prestasi mahasiswa yang sudah lulus sebelumnya, di mana tujuan perhitungan ini untuk memprediksi mahasiswa tersebut tepat waktu atau terlambat dalam menempuh kuliah di salah satu universitas. Nah, selanjutnya itu dapat membantu pihak program studi dalam memprediksi lama masa studi mahasiswa untuk melakukan tindakan pencegahan yang berhubungan dengan lama studi setiap mahasiswa tersebut. Nah, sekian penjelasan kami mengenai tugas pengenalan pola ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.